Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang cantik, solihat, dan ganteng solih, bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan kita semua diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kakak-kakak, jumpa lagi dengan Ustazah Dewi. Kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Kalian kemarin masih ingat sistem peredaran darah hewan? Oke, kita lanjutkan. Tidak berbeda jauh dengan sistem peredaran darah mamalia. Oke, semangat ya kakak. Sebelum kita mulai, agar ilmu kalian menjadi berkah, mari kita awali dengan bacaan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, kita kepoin bersama, yuk. Kita mulai belajar hebat tentang sistem peredaran darah manusia. Oke? Sebelum kita belajar tentang sistem peredaran darah manusia, kita perlu tahu tentang darah itu sendiri. Darah terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah butiran darah dan yang kedua adalah plasma darah atau cairan darah. Adapun butiran darah terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan CO2 oksigen sangat diperlukan oleh tubuh kita, diikat di paru-paru, kemudian CO2 yang dari seluruh tubuh dilepaskan juga di paru-paru. Yang nanti oksigen ini juga diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit. Leukosit memiliki fungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam darah. Sedangkan yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Ini juga tidak kalah penting dari yang lainnya. Keping darah atau trombosit memiliki fungsi dalam proses pembekuan darah ketika terjadi luka di dalam jaringan tubuh kita dan memperbaiki jaringan pembuluh darah yang rusak. Makanya kenapa ketika seseorang kekurangan trombosit, maka sangat berbahaya bagi tubuhnya karena pembuluh darah akan mudah untuk pecah. Kalau pembuluh darah mudah pecah, maka itu akan fatal akibatnya, terutama bila terjadi pada organ-organ dalam tubuh kita. Makanya trombosit tidak boleh sampai kekurangan, ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini adalah gambar tentang bagian-bagian dari butiran darah tadi, ya. Nah, ini adalah pembuluh darah, ya, menggambarkan pembuluh darahnya. Nah, ini adalah bentuk dari sel darah merah. Jadi sel darah merah bentuknya agak ceper gitu ya. Kemudian ini adalah sel darah putih, ya. Kemudian yang kecil-kecil ini adalah trombosit. Nah, trombosit ini karena berawal dari megakariosit. Megakariosit itu pecah dan menjadi kepingan-kepingan kecil ini, ya, yang disebut dengan trombosit. Oke. Kemudian eritrosit, kita jelaskan lebih lanjut ya tentang eritrosit atau sel darah merah. Ini adalah bagian utama dari darah. Eritrosit ini jumlahnya pada pria dewasa sekitar 5 juta per cc atau per mililiter. Berapa ya? Kalau 1 sendok makan itu isinya sekitar 5 mili. Lah kalian bisa bayangkan sendiri, 1 mililiter atau 1 cc yang 1/5 dari 1 sendok teh itu isinya 5 juta eritrosit. Nah, kalian bisa bayangkan ya. Dan pada wanita dewasa sekitar 4,5 juta per mililiter atau per cc. Bentuknya bikonkav serta berwarna merah disebabkan oleh kandungan hemoglobin di dalamnya. Ini ya, bikonkav. Kemudian umur eritrosit itu 120 hari.
setelah itu akan dihancurkan di dalam hati. Nah, makanya kenapa kita selalu memerlukan makan yang bergizi, karena darah harus selalu berganti dengan yang baru setiap 120 hari atau sekitar 4 bulan sekali. Ya, penyakit kekurangan eritrosit adalah anemia. Oke, lanjut. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Ya. Leukosit memiliki inti. Pada orang dewasa terdapat 5.000 sampai 10.000 per cc. Nah, kalian bisa bayangkan perbandingan antara sel darah merah dan sel darah putih. Kalau sel darah merah 5 juta, sedangkan sel darah putih hanya 5.000 sampai 10.000. Ya, jadi ini 4 nolnya, kalau 5 juta itu 6. Jadi bedanya 2 digit ya. Leukosit bersifat fagosit atau pemakan. Artinya apa? Dia memakan benda-benda asing atau kuman yang masuk ke dalam tubuh, di dalam darah. Ya, yang masuk ke dalam darah. Penyakit kekurangan leukosit itu disebut leukopenia. Sedangkan penyakit kelebihan leukosit adalah leukemia. Leukemia itu juga disebut sebagai kanker darah. Itu terlalu banyak leukosit, sel darah putih berlebihan juga akan berefek buruk pada tubuh kita karena akan memakan bagian-bagian dirinya sendiri. Ya. Oke, kita lanjutkan ke trombosit atau keping darah. Trombosit disebut juga sel darah pembeku. Jumlahnya pada orang dewasa kira-kira 200.000 sampai 500.000 per cc. Jadi 1/10-nya ya. Kalau tadi 1/10 dari eritrosit. Kalau sel darah putih itu 1/100-nya per cc-nya. Kalau trombosit ini 1/10-nya ya, sekitar 1/10 dari jumlah eritrosit per mililiternya. Nah, di dalam trombosit terdapat banyak sekali faktor pembekuan atau hemostasis. Nah, Kakak, trombosit ini penting, makanya ketika seseorang terserang oleh demam berdarah dengu, maka dia kekurangan trombosit yang ini akan berefek fatal bila dia sangat kurang di dalam darah. Jumlahnya sangat kurang. Itu tadi sudah Ustazah sampaikan bahwa salah satu fungsi dari trombosit adalah memelihara jaringan pembuluh darah supaya tidak mudah pecah, untuk tetap elastis, tetap kuat, sehingga bila dia kurang jumlahnya di dalam darah, maka pembuluh darah akan mudah pecah dan ini berakibat pendarahan yang hebat di seluruh tubuh yang bisa berakibat pada kematian. Makanya tidak boleh sampai kekurangan trombosit ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah sistem peredaran darah manusia. Kita perhatikan, kita lihat nama-nama dari jaringan-jaringannya ya. Nah, ini adalah jantung. Yang utama di sini adalah jantung sebagai pemompa darah ya. Bagian utama dari sistem peredaran darah. Jantung yang berwarna biru ini adalah jantung sebelah kanan. Masih ingat ya yang kemarin kita membahas tentang sistem peredaran darah hewan. Jadi mirip dengan jantung mamalia ya. Jantung manusia itu mirip dengan jantung mamalia ya. Nah, ini sebelah kanan. Ini adalah ventrikel kanan atau bilik kanan, yang di atas ini adalah atrium kanan ya. Sedangkan yang di sebelah kiri ini ada ventrikel, yang bawah ini ventrikel atau bilik kiri, dan yang di atas adalah atrium kiri. Nah, yang
berwarna biru ini dari seluruh tubuh menuju ke jantung disebut sebagai pembuluh darah vena. Sedangkan yang besar, pembuluh darah vena yang besar dekat jantung disebut vena cava. Nah, sedangkan yang berwarna merah ini adalah pembuluh darah arteri atau nadi. Nah, sedangkan yang terdekat dengan jantung disebut aorta. Ya. Nah, kebalikan yang menuju paru-paru, kalau yang menuju jantung sebelah kanan ini adalah vena, maka vena adalah pembuluh darah yang memasukkan darah ke jantung. Diingat-ingat ya. Yang disebut vena adalah yang memasukkan darah ke jantung. Yang disebut arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh atau yang keluar dari jantung, membawa darah keluar dari jantung. Kalau vena membawa darah masuk ke dalam jantung, maka ketika dari bilik kanan menuju paru-paru sebelah kanan, ini disebut arteri. Meskipun di sebelah kanan ya, disebut arteri, tapi arteri pulmonari atau arteri paru-paru. Ya, arteri pulmonari adalah arteri paru-paru. Darah dipompa dari ventrikel kanan, dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Nah, ingat yang berwarna biru karena dia kaya CO2 atau karbon dioksida. Dan ketika di paru-paru maka CO2 dilepaskan. CO2 dilepaskan. Nah, ketika CO2 dilepaskan, kemudian kita menghirup udara, maka oksigen diikat oleh paru-paru dan oleh hemoglobin yang ada di dalam darah. Ya. Setelah diikat oleh hemoglobin, maka darah yang sudah bersih, yang penuh dengan oksigen ini dimasukkan kembali ke dalam jantung melalui atrium kiri atau serambi kiri. Nah, ketika kemudian dipompa dari serambi kiri, ya, atriumnya menguncup, kemudian biliknya atau ventrikelnya membuka, maka darah mengalir ke dalam ventrikel. Dan ketika dipompa lagi, maka dari ventrikel kiri masuk atau dialirkan ke seluruh tubuh, dan dari ventrikel kanan dialirkan ke paru-paru. Oleh sebab itu, maka kenapa disebut juga sistem peredaran darah ganda. Masih ingat? Kemarin waktu di mempelajari sistem peredaran darah hewan, sistem peredaran darah ganda apa? Ya, karena darah dalam satu kali peredarannya, satu kali pompa itu masuk ke dalam jantung 2 kali dan keluar pun 2 kali, maka dinamakan sistem peredaran darah ganda. Masuk yang dari seluruh tubuh masuk ke jantung kanan, yang dari paru-paru masuk ke jantung kiri, ya. Dan keluar yang dari ventrikel kiri diedarkan seluruh tubuh, dari ventrikel kanan masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini disebut sistem peredaran darah ganda. Oke, sudah jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, ini akan lebih jelas untuk kita mempelajari tentang bagaimana alur atau jalannya darah, ya. Peredaran darah, yang pertama kita akan belajar tentang peredaran darah kaya oksigen atau O2. Dimulai dari yang nomor 5 nih ya. Ketika CO2 sudah dilepaskan, oksigen sudah masuk, ya, diikat oleh hemoglobin di paru-paru. Nah, di sini nomor 5 ini kaya oksigen, kemudian melewati vena pulmonari masuk ke dalam atrium kiri nomor 7, kemudian dipompa lagi ke ventrikel kiri atau
bilik kiri nomor 8, kemudian dipompa lagi masuk ke aorta nomor 9, ke pembuluh nadi atau arteri nomor 10, dan ke pembuluh kapiler arteri di seluruh tubuh kecuali paru-paru ya. Seluruh tubuh ini nomor 11. Ini semuanya kaya oksigen. Ingat-ingat, dari paru-paru, vena pulmonari, atrium kiri, ventrikel kiri, aorta, arteri, kemudian pembuluh kapiler arteri. Nah, kemudian yang kaya CO2 ya, setelah terjadi kemudian di dalam sel-sel tubuh ini terjadi metabolisme, oksigen dipakai. Kemudian sudah selesai, maka terbentuklah CO2 atau karbon dioksida sebagai hasil dari metabolisme. Nah, dari mana perjalanannya? Dimulai dari kapiler vena, ini nomor 12, kapiler vena, kemudian masuk menuju pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik ya. Pembuluh darah vena disebut juga pembuluh darah balik. Masuk ke vena cava, ini vena yang paling besar di dekat jantung. Kemudian masuk ke atrium kanan nomor 1 ya. Jadi dari tadi ya, dari 12 kapiler vena, kemudian pembuluh darah di vena 13, vena cava, kemudian masuk ke nomor 1 adalah atrium kanan ya, atau serambi kanan, dipompa lagi menuju ke bilik kanan atau ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan kemudian dipompa ke arteri pulmonari nomor 3 ini ya. Arteri pulmonari masuk ke dalam paru-paru nomor 4 ya, diingat-ingat ya. 12 ke 13 masuk ke 1, kemudian ke 2 ke 3 ke 4. Nah, di sini CO2 dilepaskan lagi dalam proses pernapasan dan oksigen diikat. Demikian perjalanan darah dari jantung ke paru-paru, ke jantung lagi, dari jantung ke seluruh tubuh, kembali ke jantung. Nah, ini adalah sistem peredaran darah. Nah, ada disebut sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Mengapa dibagi lagi menjadi demikian? Nah, ini adalah perjalanan. Kalau sistem peredaran darah kecil itu perjalanan darah dari jantung menuju paru-paru kembali ke jantung lagi. Itu sistem peredaran darah kecil. Sedangkan sistem peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru kembali lagi ke jantung. Paham ya? Coba kita urut dari angka-angkanya ya. Sistem peredaran darah kecil dari jantung dulu ya, berarti dari nomor 2, dari ventrikel kanan, kemudian masuk ke arteri pulmonari nomor 3, dan ke nomor 4 ya, masuk ke paru-paru nomor 5, mengikat oksigen, masuk lagi ke nomor 6, vena pulmonari, masuk ke atrium kiri atau serambi kiri. Nah, itu adalah perjalanan peredaran darah kecil. Sedangkan peredaran darah besar kita mulai dari nomor 8 atau dari ventrikel kiri. Kalau peredaran darah kecil dari ventrikel kanan, peredaran darah besar dari ventrikel kiri. Nomor 8 masuk ke aorta, nomor 9 masuk ke arteri, nomor 10 masuk ke kapiler arteri nomor 11, kemudian ke kapiler vena nomor 12, masuk ke pembuluh darah vena nomor 13, vena cava, dan masuk ke atrium kanan atau serambi kanan nomor 1.
satu. Ini adalah perjalanan peredaran darah besar. Paham ya, Kakak? Perlu diingat bahwa yang berwarna biru ini yang di sebelah kanan kaya dengan CO2, darah yang kaya dengan CO2, sedangkan yang sebelah kiri ini yang berwarna merah adalah darah yang kaya dengan oksigen. Nah, itulah perjalanan darah kita. Masya Allah, subhanallah ya. Allah demikian sempurna mengatur perjalanan darah kita sehingga oksigen bisa didistribusikan, dibagikan secara rata ke seluruh tubuh. Maka, Masya Allah, karunia oksigen adalah karunia yang sangat besar dari Allah. Tanpa oksigen yang dibawa oleh darah kita ke seluruh tubuh, maka kita tidak bisa hidup. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, itu adalah rizki dari Allah yang demikian besar. Kita harus perlu selalu banyak bersyukur. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nah, proses peredaran darah. Nah, ini ada peredaran darah pada manusia itu kan disebut sebagai peredaran darah tertutup. Ya, masih ingat ya? Yang kemarin sama seperti ketika kata ikan sama mamalia. Sistem peredaran darahnya tertutup karena dia memiliki pembuluh darah ya, beredar dalam pembuluh darah. Nah, ini berkenaan dengan tekanan darah ya. Tekanan darah yang di sebelah kiri ini, sebelah kiri yang dari jantung ke seluruh tubuh atau dari paru-paru. Dari jantung ke seluruh tubuh ini tekanannya paling tinggi karena ini dia harus memompa ke seluruh tubuh, dia harus punya tekanan yang tinggi karena dia harus sampai ke seluruh tubuh ya. Nah, dari pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik itu tekanannya paling rendah. Makanya kalau seseorang mengukur tekanan darah pasti ada tekanan darah atas ya atau sistol namanya. Ya, ini tekanan darah atas itu maksudnya tekanan arteri ya. Sedangkan diastol atau tekanan darah balik itu disebut tekanan darah vena ya, yang di pembuluh darah vena, tekanan darah balik. Biasanya memang jauh lebih tinggi yang di tekanan arteri. Biasanya yang normal untuk manusia adalah 120 mm Hg ya. Di sini 120, sedangkan tekanan yang di bawah yang diastol itu biasanya 70 yang normal. Jadi sistolnya 120, yang diastolnya 70. Itu biasanya rata-rata tekanan darah yang normal. Nah, sedangkan yang dari jantung ke di sini di arteri, pokoknya di arteri itu tekanan tinggi ya. Arteri tekanan tinggi, ini arteri pulmonalis juga tekanan tinggi karena yang dari ventrikel ya, yang semua dari ventrikel, darah yang dipompa dari ventrikel itu memiliki tekanan yang tinggi. Sedangkan yang kembali yang masuk ke jantung itu tekanannya rendah. Oke. Kita lanjutkan. Nah, tadi berdasarkan panjang pendek jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi dua ya. Peredaran darah kecil ya, kita ulang kembali. Dari mana tadi? Ya, dari jantung ya, ventrikel kiri, dari jantung, dari ventrikel kanan menuju paru-paru dan menuju jantung lagi ke serambi kiri. Kemudian yang peredaran darah besar. Nah, ini dari jantung, dari bilik kiri menuju seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung melalui pembuluh darah vena ke serambi kanan atau atrium kanan ya. Oke. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerja jantung, jika kedua serambi jantung mengembang atau relaksasi, maka darah dari pembuluh balik atau dari vena akan masuk ke serambi ya. Baik itu vena cava maupun vena pulmonari masuk ke serambi. Vena cava masuk ke serambi
kanan, sedangkan yang vena pulmonari masuk ke serambi kiri. Kemudian yang kedua, jika kedua serambi menguncup, kontraksi atau dipompa, dan bilik kemudian mengembang, biliknya mengembang membuka ya, maka darah dari serambi tadi masuk ke dalam bilik ya, yang dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, yang dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Oke? Nah, jika kedua bilik menguncup, artinya darah dipompa, maka darah keluar dari bilik jantung menuju ke pembuluh nadi ya, dari bilik kanan menuju nadi pulmonari atau arteri pulmonari menuju ke paru-paru, sedangkan dari bilik kiri mengalir ke pembuluh aorta atau nadi yang ke seluruh tubuh gitu ya. Oke. Nah, ini sedangkan dari bilik kanan mengalir ke pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonari. Nah, bagaimana? Sudah jelas kan? Oke. Nanti bisa diulang lagi bila kalian kurang jelas ya. Kalian saksikan lagi, kalian amati lagi. Di Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kakak-kakak yang solih dan solihah, kita sudah belajar hebat tentang sistem peredaran darah yang ada dalam tubuh kita. Masya Allah, sistem peredaran darah kita ini telah diciptakan oleh Allah dengan begitu sempurna dan rumit. Subhanallah, Masya Allah. Bersyukur pada Allah yang telah mengaruniai kita sistem peredaran darah yang sehat. Sekali lagi kita telah ditakjubkan oleh Allah dengan bagian dari tubuh kita sendiri yang begitu sempurna. Masya Allah, Maha Suci Allah dan Maha Sempurna Allah dengan segala bukti ciptaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Oke kakak, kita bersyukur kepada Allah. Kita telah belajar hebat hari ini tentang bagian dari tubuh kita, kehebatan penciptaan Allah dalam tubuh kita. Mari kita bersyukur kepada Allah. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini supaya ini juga lebih berkah. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jumpa lagi dengan Ustazah Dewi di pertemuan hebat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.